Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Leli Eli. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakalan masak yang sedikit ribet. Nah, aku tuh pengen banget sambal tumpang. Jadi hari ini aku bakalan masak sambal tumpang sama tempe mendoan buat makan siang. Nah, untuk bahan-bahannya itu apa aja sih? Nanti aku bakalan kasih tahu semuanya. Pokoknya bahannya simple, nggak ribet, dan gampang banget diikutin. Jadi jangan kemana-mana ya, tonton terus videonya sampai habis. Oke teman-teman, jadi sekarang aku bakalan nunjukin bahan-bahannya itu apa aja buat bikin sambal tumpang sama tempe mendoan. Jadi untuk sambal tumpang, pertama ada toge. Ini toge bisa sebanyak ini atau secukupnya aja ya, sesuai kebutuhan kalian. Terus yang kedua ada kangkung. Jadi nanti toge sama kangkung ini bakalan aku rebus, dan nanti sambal tumpangnya itu bakalan aku tuang di atasnya sayur-sayuran yang udah aku rebus. Nah, untuk bahan sambal tumpangnya aku punya ini, tempe bonto namanya kalau nggak salah ya. Jadi tempe bonto ini tempe yang udah disimpan berhari-hari. Katanya sih kalau pakai tempe bonto lebih enak. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini ada cabai rawit sama cabai merah yang panjang secukupnya ya, sesuai kebutuhan kalian. Terus ada 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih. Terus ada lengkuas secukupnya sama 2 kencur ya teman-teman. Nah, kencur ini karena kecil-kecil jadi aku pakainya 2. Kalau ada yang gede boleh pakai 1 aja ya teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Terus ada 2 daun salam. Ini buat menambah aroma ya, biar lebih sedap. Terus ada santan kara. Jadi pakai santan kara ini bisa 1 aja, tapi kalau kalian bikinnya banyak, boleh ditambahin santannya ya. Pokoknya sesuai kebutuhan kalian aja ya mau bikinnya gimana. Terus ada air secukupnya. Nah, untuk penambah rasanya, karena aku nggak suka gula, aku nggak suka manis, suamiku juga nggak suka manis, jadi aku cuma pakai garam sama lada bubuk yang ayam ya teman-teman. Kalian boleh pakai lada bubuknya yang merek apa aja. Nah, untuk bahan mendoannya aku punya jadi tepungnya pakai tepung yang simpel aja ya teman-teman, jadi nggak usah bikin bumbu-bumbunya lagi. Jadi di tepung ini udah ada rasanya juga, jadi udah nggak perlu ditambahin apa-apa lagi, kalian tinggal tambahin air aja. Nah, terus ada daun bawang, ada tempe yang udah dipotong-potong. Nah, nanti semua itu bakalan aku masak jadi satu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi step pertama aku di sini udah panasin air ya buat ngerebus sayur-sayurannya. Nah, aku pertama mau ngerebus toge ini dulu ya. Kita masukin togenya sedikit-sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman, aku udah masukin togenya ke air panas yang tadi udah aku panasin dulu ya. Nah, ini nanti sampai togenya layu aja ya, nggak usah sampai togenya mateng banget, nanti yang ada lembek. Diaduk-aduk sebentar aja, baru nanti kita angkat. Oke, ini untuk togenya udah cukup ya teman-teman, kita kecilin dulu kompornya, baru togenya kita angkat. A few moments later. Kayak gini ya teman-teman. Jadi togenya tuh nggak perlu sampai matang banget, yang penting dia layu. Tadi semua sayurannya udah dibersihin ya. Pokoknya sebelum kalian masak jangan lupa dicuci dulu supaya lebih higienis dan lebih bersih. Pokoknya begini nih. Nah, kita saring dulu, nanti baru kita cuci lagi. Oke teman-teman, sekarang kita masukin kangkungnya ya. Nah, masukinnya itu sedikit-sedikit supaya dia nggak jatuh-jatuh ke bawah ya sayang.
Kita tekan-tekan biar dia masuk ke airnya. Kangkung juga nggak perlu lama-lama ya teman-teman, jadi biar dia layu aja, soalnya kalau lama-lama nanti lembek. Kalau lembek nggak enak. Kita tekan-tekan kayak gini, ditekan-tekan sambil diaduk ya. Nanti setelah direbus, sayurannya harus dicuci ulang ya teman-teman. Kita tunggu sebentar, baru nanti kita angkat ya. Oke teman-teman, untuk kangkungnya udah cukup ya, jadi langsung kita angkat aja. Sebentar aja, nggak ada 5 menit kok teman-teman. Pokoknya kalau air udah mendidih, kangkung langsung kita masukin. Terus kita tunggu sebentar, kita aduk-aduk, terus kita angkat. Aku kasih unjuk ya. Cara, ini kangkung yang udah aku rebus ya. Jadi dia teksturnya nggak terlalu lembek, terus nggak terlalu mentah juga. Pokoknya sedang lah, pas. Nanti ini kita cuci lagi bareng toge yang tadi udah direbus. Baru nanti kita bikin bumbu sambal tumpangnya ya. Tungguin teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mau bikin bumbu sambal tumpangnya. Jadi di sini aku udah siapin panci kecil. Nanti ini airnya kita tuang ya. Sekarang kita nyalain dulu kompornya. Kita tuangin airnya. Oke, aku masukin semua. Nah, setelah itu bumbu-bumbu yang tadi aku kasih tahu kita masukin biar nanti direbus bareng. Jadi kita nguleknya juga gampang. Jadi emang ini stepnya harus direbus ya. Nah ini daun salamnya juga ikut direbus biar aromanya sedap. Ini kita remes-remes dulu daun salamnya ya. Kita masukin bawang merahnya, bawang putih, cabai, terus kencur. Lengkuasnya nanti kita geprek ya, sama cabai-cabean. Nanti santannya terakhir. Kita masukin semuanya. Nah kayak gini. Terus nanti kita masukin tempenya, direbus bareng, baru nanti kita ulek bareng tempenya ya. Oh ya, ada satu lagi bahan yang lupa, belum aku cuci bahannya. Dia ada tahu coklat, jadi nanti tahu coklatnya juga kita masukin. Nanti aku kasih tahu ya tahu coklatnya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita langsung masukin aja ya tempe bontonya ya. Nanti direbus sampai mendidih ya. Pokoknya semuanya kita rebus sampai mendidih. Nanti kalau udah mendidih kita angkat, kita ulek jadi satu. Nah sekarang aku mau cuci tahu coklatnya dulu ya, sambil nunggu ininya matang. Oke teman-teman, ini tahu coklatnya udah aku cuci ya. Jadi aku pakai 3 tahu coklat aja, terus kita potong kecil-kecil kayak gini ya. Kita bagi 2. Tahunya kita bagi 2, jadi jadinya segini ya. Nah, untuk toge sama kangkung yang tadi udah aku rebus, sudah aku cuci ulang ya. Jadinya kayak gini. Nanti kalau sambal tumpangnya udah mateng, kita bakalan taruh ini di atas nasi angetnya kita. Nasi anget yang bakal aku makan sama suami aku. Baru nanti sambal tumpangnya kita guyur di atasnya. Pokoknya enak banget, kalian harus coba di rumah. Oke teman-teman, jadi ini bumbu sambal tumpang yang lagi aku rebus ya. Sambil direbus, sambil diaduk-aduk. Ini baunya enak banget, sedap banget. Bau kencur, bau daun salam. Pokoknya enak banget ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai nanti airnya mendidih, baru nanti kita angkat, terus kita ulek jadi satu. Nanti kalian lihat proses ngeleknya ya. Pokoknya gampang banget buat kalian yang
lagi belajar masak, bisa nonton video-video aku ya. Jangan lupa ya teman-teman, bantu subscribe. Ini kita tunggu sampai mendidih dulu ya. Nah, sambil nunggu ini mendidih, aku siapin ulekannya dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi bumbu sambal tumpangnya itu udah mulai mendidih ya. Nah, kita tunggu sebentar lagi, baru nanti kita angkat, kita ulek ya. Tungguin teman-teman. Oke teman-teman, tadi bahan-bahan untuk bumbu sambal tumpangnya udah matang ya. Tada, ini penampakannya. Jadi nanti air yang buat ngerebus bumbu-bumbu sambal tumpangnya jangan kita buang ya. Nanti kita rebus bareng. Kalau bumbu-bumbu yang ininya udah kita ulek, baru nanti kita masukin tahunya. Pokoknya ikutin terus ya teman-teman. Ini menarik banget dan pokoknya enak banget deh. Jadi kalian harus coba di rumah ya. Oke, sekarang kita ulek dulu ya. Kita masukin dulu cabai-cabaiannya ke ulekannya. A few moments later. Oke teman-teman, jadi tadi semua cabai-cabean dan bawang-bawangannya yang udah direbus udah aku masukin ke cobek. Nah, kayak gini penampakannya. Nanti ini kita halusin, pokoknya kita halusin, nggak usah sampai halus lah ya, capek nguleknya. Jadi kita halusin aja secukupnya, pokoknya sampai bawang-bawangannya, cabai-cabeannya hancur. Sekarang kita ulek ya. Sebenarnya kalau yang males ngulek, kalian bisa blender. Cuma kalau menurut aku, kalau bumbu-bumbu kayak gini lebih enak diulek, lebih berasa. Kalau di blender soalnya dia halus banget. Kalau kalian ngulek di rumah, hati-hati ya, jangan sampai kena mata kalian. Pelan-pelan aja teman-teman. Soalnya kalau udah kena ke badan, ke mata, bakalan pedes banget. 2 hours later. Oke teman-teman, jadi nguleknya segini aja udah cukup ya. Nah, ini penampakannya. Nanti ini kita masukin lagi ke kuah yang tadi buat ngerebus cabai sama tempenya. Sekarang kita masukin ya teman-teman. Kita masukin dulu. Cabenya ini pedes banget, enak banget. Oke, aku kasih lihat ya. Jadi kayak gini, cabenya yang udah kita ulek kita masukin ke kuah yang tadi buat ngerebus. Nah, sekarang gantian, kita ambil tempenya, kita hancurin teman-teman. Sedikit-sedikit aja ya, takutnya tumpah-tumpah. Jadi kita ngambilnya sedikit-sedikit, nanti kita hancurin, kita masukin, terus kita ambil lagi, kita hancurin, kita masukin gitu ya sampai tempenya habis. Oke, jadi ngancurin tempenya cukup kayak gini aja ya teman-teman. Jadi nggak perlu sampai hancur banget, biar kita masih, jadi pas kita makan berasa tempenya gitu. Nah, ini kita masukin lagi ke air yang tadi buat ngerebus si tempe ini ya teman-teman. Sekarang kita masukin, baru nanti kita ambil lagi tempenya, kita hancurin lagi sampai tempenya habis. Teman-teman, jadi semuanya udah kita hancurin, udah aku hancurin ya. Penampakannya udah aku hancurin. Tempenya sama cabenya udah aku masukin semua ya. Sekarang kita mau rebus lagi. Nah, setelah kita rebus ini semua, baru kalau airnya udah mendidih, kita masukin tahu. Tahu jangan lupa sama garam dan kaldu bubuknya ya teman-teman. Nah, setelah kita masukin tahu, nanti kita masukin santan karanya ya. Pokoknya ini bakalan enak banget dan suami pasti bakalan suka banget. Tungguin ya. Ini aku lanjut masak dulu nih. Oke teman-teman, jadi ini kita rebus lagi sampai mendidih. Ini udah mau mendidih ya teman-teman. Jadi sekarang kita masukin tahu yang udah kita potong-potong tadi. A few moments later. Ini udah mulai mendidih, tahunya udah aku masukin.
Sekarang kita masukin dulu garam dan kaldu bubuknya. Kita masukin semua ya teman-teman. Sambil kalian icip juga rasanya udah pas atau belum. Kalau belum kalian bisa tambahin garam. Kalau udah cukup berarti. Oke teman-teman, setelah mendidih kayak gini kita masukin santan karanya ya. Kita masukin semua. Jangan lupa kalau kita setiap pakai santan harus selalu diaduk biar santannya nggak pecah. Oke, sekarang kita akan aduk-aduk. Diaduk-aduk sampai sekiranya mendidih ya teman-teman. Kalau udah matiin kompornya dan ini udah bisa kita makan. Tapi karena aku makannya siang nunggu ayah selesai kerja, nunggu jam makan siang, jadi nanti ini aku diemin dulu biar nggak panas lagi ya, jadi pas makan juga enak. Ini kita aduk-aduk terus. Oke teman-teman, sambal tumpangnya udah jadi. Ini enak banget ya teman-teman, ini pedes banget. Jadi buat kalian yang gak suka pedas, kalian bisa tambahin gula. Tapi karena aku dan suami suka pedas, jadi kita lebih suka yang kayak gini. Nah, tempe mendoannya aku goreng nanti ya, soalnya tempe mendoan itu harus dimakan anget-anget. Jadi kita goreng pas kita udah mau makan. Tungguin ya teman-teman. Teman, sekarang kita mau bikin tempe mendoannya. Nah, ini untuk bumbunya nanti kita satuin semua jadi satu ya. Pertama kita tuang dulu tepungnya. Ini tepung serbaguna, bisa buat tempe, bisa juga buat ayam. Setelah itu kita masukin daun bawangnya. Kita masukin semua ya daun bawangnya. Nah, setelah itu kita masukin airnya. Airnya dimasukin secukupnya, baru kita aduk-aduk. Nah, ngaduknya tuh benar-benar harus sampai tepungnya nggak ada yang bergerindil ya teman-teman. Sekarang kita aduk dulu ya. Kalau kurang airnya bisa kalian tambahin air, tapi kalau udah cukup nggak perlu ditambahin air lagi ya. Jadi untuk tepungnya itu nggak perlu terlalu encer, tapi jangan terlalu kental juga ya, harus yang pas. Kita aduk terus sampai tepungnya lembut dan halus, jangan sampai ada tepung yang masih bergerindil ya. Kita aduk-aduk sampai merata. Ini udah asin ya teman-teman, jadi bumbunya semuanya udah nggak perlu ditambahin apa-apa lagi, cuma air aja. Tarang. Ini tepung untuk mendoannya ya. Sekarang kita langsung goreng aja karena sekarang udah waktunya jam makan siang. Teman-teman, ini minyaknya udah aku panasin. Nah, kita tunggu sampai minyaknya panas ya. Kalau minyaknya belum panas, jangan kita masukin dulu, nanti lengket. Ini tempenya kita masukin ke tepung. Terus kita ratain semua tepungnya sampai kena ke seluruh bagian tempe. Dibalik. Nah, kalau misalkan minyaknya udah panas, langsung kalian masukin aja ya. Ini karena minyaknya udah panas, jadi langsung aku masukin. Karena yang makan cuma berdua, jadi aku cuma goreng 4 aja ya teman-teman, sisanya buat nanti lagi.
karena kalau goreng kebanyakan nanti malah kebuang mubazir. Oke. Karena ini tempe mendoan, jadi kita harus balik-balik gitu ya, jangan sampai tempenya gosong. Tempe mendoan nggak perlu terlalu kering, jadi kita kalau goreng jangan sampai ditinggal-tinggal ya. Kalau sekiranya bagian bawah udah matang, langsung kita balik kayak gini. Nah, kita sekarang tinggal tunggu bagian bawahnya agak matang, baru nanti kita angkat ya. Nah, ini udah mendoan lah ya, jadi jangan terlalu kering juga, terus jangan baru dimasukin udah langsung diangkat juga ya, nanti yang ada nggak enak. Nah, menurut aku ini udah cukup, jadi ini bakalan aku angkat. Kita matiin dulu kompornya, baru kita angkat mendoannya. Kita tiriskan dulu minyaknya biar nggak terlalu banyak minyak. Tara. Oke teman-teman, tempe mendoannya udah jadi. Sekarang langsung aja kita siap-siap mau makan siang karena udah lapar banget. Oke teman-teman, ini nasi angetnya udah aku ambil, udah aku taruh di piring. Sekarang aku mau masukin sayurannya dulu. Pertama toge dulu, pokoknya semuanya secukupnya ya. Jangan terlalu banyak, nanti kalau nggak habis sayang. Nah, ini satunya juga. Nanti kalau kurang gampang nambah, jadi kita ambil secukupnya dulu. Nah, setelah itu kita masukin sambal tumpangnya. Yang pakai tahu nggak? Kita masukin sambal tumpangnya kayak gini ya. Ini enak banget, pedas banget. Nah, jadinya kayak pecel ya, cuman ini bumbunya tempe. Satunya juga. Oke, cukup. Setelah itu kita masukin tempe mendoannya. Nanti kita bakalan makan pakai tangan. Jangan lupa cuci tangan kalau mau makan ya. Tada, udah jadi sambal tumpang tempe mendoan. Ini enak banget, dan sekarang aku mau makan sama suami aku. Oke teman-teman, segitu dulu video masak-masak. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya ya. Makasih udah nonton, jangan lupa ya subscribe, like, comment, and share. Terus nyalain loncengnya. Makasih. Assalamualaikum.